Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 601 sampai 605. Selamat bersantai. Bab 601. Void Space Islas. Sementara dua maksud saling berbenturan, pisau pendek muncul dari udara tipis dan menembus sosok tubuh maut, dan aura kehancuran menyebar di dadanya. Baik teman dan musuh sama-sama tercengang. Mungkinkah bocah itu? Pada saat ini, penatua yang berkulit hitam memahami kebenaran. Di satu sisi, dia kagum pada garis mata mengerikan Zhao Feng, dan di sisi lain, dia merasa terhina bahwa itu dia digunakan oleh Zhao Feng. Huff, senyum dingin, mengejek muncul di wajah Zhao Feng. Kedua penatua yang berkulit hitam dan sosok kematian adalah orang-orang yang telah melampaui batas dari apa yang bisa dia lawan. Hal sudah melebihi harapannya bahwa itu bahkan setengah langkah Void Dewa Realem menyerang. Para bawahan Kaisar Kematian sudah sangat menakutkan bahkan ketika mereka belum berada di alam Dewa Void. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada sosok kematian. Gumpalan asap hitam muncul dari sosok dada kematian saat aura kehancuran menyebar di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang itu mulai memudar dan menghilang. Sepertinya target dari Pursuit of Kematian ini tidak sesederhana. Sosok kematian merintih. The Void Space Islas memukul jantungnya dan melepaskan aura kehancuran di sana. Dalam keadaan normal, siapapun di bawah realem Void Dewa sudah mati. Weng, sosok tubuh maut mulai berkedip, dan sepertinya menduplikasi. Saat tubuh berkedip, cedera juga sepertinya sembuh. Di dekat sisi lain pertempuran, tubuh bayangan kematian. Menurut catatan, 36 penjaga Kaisar Kematian memiliki atribut unik itu. Petik 2. Ekspresi penatua berkulit hitam mulai berubah. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya latar belakang sosok kematian ini. Jika itu benar-benar adalah tubuh bayangan kematian, maka itu tidak akan aneh karena penatua telah kalah. Bahkan, itu akan menjadi keajaiban bahwa itu dia bahkan mampu bertahan. Jika bukan karena Zhao Feng dan setengah langkah Void Dewa Realem, dia pasti telah mati beberapa kali. Kematian Guard, mewakili maksud kematian dan memiliki tubuh yang hampir abadi, dengan kecepatan yang melampaui siapapun di Origin Core Realem. Pikiran mulai berputar melalui pikiran Zhao Feng. Penghitungan mata spiritual dewa datang ke hasil yang mengejutkan, bahkan jika 10 atau selusin Grid Origin Core Realms bekerja sama, mereka akan merasa sulit untuk mengalahkan seorang kematian Guard. Bahkan Void Space Islas miliknya yang menembus organ vital kematian Guard tampaknya tidak merusaknya. Aura kehancuran. Petik 2. Sosok kematian hendak menyerang lagi ketika tubuhnya membeku. Dia meletakkan salah satu tangannya di dadanya yang mulai sembuh, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Penatua berkulit hitam berkeringat dingin karena ia mampu menghindari potensi kematian lain. Itu, kekuatan Destruction, bahkan kekuatan pemulihan atribut abadi dibatasi. Petik 2. Jantung setengah langkah Void Dewa Realem melompat. Kekuatan kematian dan kekuatan kehancuran telah muncul di pulau kecil ini pada saat yang sama. Jadi begitulah, aura kehancuran petir ungu milikku bisa menghentikan kecepatan pemulihannya. Petik 2. Hati Zhao Feng pindah. Dia sudah tahu tentang aura destruction ketika dia pertama kali memulai kultivasi petir ungu itu. Sekarang karena aura Real Dream kuno telah bergabung dengan Purple Destruction Lightning miliknya, aura kehancuran bahkan lebih dekat ke asalnya daripada ketika Wind Lightning Emperor masih hidup. Oleh karena itu, kerusakan pada sosok kematian tubuh kematian bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Keistimewaan atribut immortal adalah kecepatan pemulihannya, tetapi ketika pemulihan itu dibatasi, kerusakan akhirnya akan menumpuk. Terserah, meskipun aku hanya bisa menggunakan 60-70% kekuatan tempurku, masalah kecil ini tidak ada apa-apanya. Petik 2. Sosok kematian mencibir. Sosok kematian melintas di udara dan memancarkan niat dingin kematian. Tidak baik, jantung penatua berkulit hitam bergetar. Dia tidak dapat melihat bagaimana pengawal kematian bergerak, tetapi niat dingin dari kematian langsung melewati jiwanya. Berhenti, The Void Dewa Inten menekan dimensi jiwa dan membekukan surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Namun, kali ini, aku punya niat Kaisar Maut yang melindungiku. Hanya seseorang yang benar-benar di realem Void Dewa yang bisa mengancamku. Petik 2. Sosok kematian tidak bergeming saat ia mengambil niat dari setengah langkah Void Dewa Realem secara langsung. Dia masih bisa bergerak dengan mudah di bawah maksudku. Setengah langkah Void Dewa Realem tidak dapat menghentikan sosok kematian.
Di daerah itu, hanya Zhao Feng dan setengah langkah Void Dewa Realem mampu melihat bagaimana sosok kematian bergerak dan menyerang. Sua, mata rohan Lord Zhao Feng melihat dua sosok kematian. Salah satu dari mereka sedang menuju ke arahnya sementara yang lainnya menuju ke penatua yang berkulit hitam. Arg, penatua berkulit hitam menjerit sebagai salah satu tokoh kematian melewati tubuhnya. Suara mendesing, kilatan cahaya dingin merobek tubuh penatua yang berkulit hitam sampai hancur. Tidak, keenam junior martial broter, petik 2, setengah langkah Void Dewa Realem menjerit kesedihan. Pengawas regu kematian meninggal begitu saja. Liyunya di kapal mengambil nafas dingin. Dia berasal dari Istana Enam Cincin, dan penatua berkulit hitam adalah mimpi buruk di sana. Semua orang takut padanya. Pada saat yang sama, sosok kematian yang lain mendekati kapal. Awas, Liyunya dan pemimpin divisi skeletal berseru. Salah satu yang membunuh penatua berkulit hitam hanyalah doppelganger kematian Guard, tubuhnya yang sebenarnya mendekati Blue Lightning Sea Skyship. Hawa dingin yang menakutkan menyelimuti kapal itu. Liyunya dan pemimpin divisi skeletal, yang keduanya di tahap akhir Small Origin Core Realm, membeku dan tidak dapat bergerak. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan balik. Eye of Ice Soul, Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewanya untuk nyaris mengunci kunci pada sosok kematian, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan dia memiliki perlindungan dari niat kematian. Efek Eye of Ice Soul-nya menurun drastis. Hehe, target dari Pursuit of Kematian, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu orang itu adalah musuhmu? Sebuah sosok buram muncul di kapal. Mendengar itu, gelombang berkecamuk di hati Zhao Feng, Liyunya, dan pemimpin divisi skeletal. Sosok kematian datang dari arah laut tanpa batas, tetapi tidak sulit baginya untuk melihat bahwa itu Zhao Feng adalah musuh dengan penatua berkulit hitam. Dia bahkan tahu bahwa itu penatua berkulit hitam akan menang. Jika kematian Guard ini tahu penatua yang berkulit hitam adalah musuhku, lalu mengapa dia masih membunuhnya? Zhao Feng merasa bingung. Saya akan membersihkan semua pihak ketiga terlebih dahulu. Sosok kematian tertawa dingin. Setelah mengatakan itu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, yang terbungkus dalam asap hitam, dan membentuk telapak tangan yang memancarkan niat dingin kematian yang turun dari langit dan menekan Zhao Feng. Ledakan, hati Zhao Feng dan teman-temannya berguncang karena mereka sepertinya bertarung melawan gunung es. Wah, Liyunya meludahkan mulut penuh darah saat dia setengah berlutut di tanah dan pingsan. Pemimpin divisi skeletal hampir tidak bisa menahannya. Pulangnya sangat kuat, tetapi tekanan pada jiwanya membuatnya bergetar. Liyunya dan pemimpin divisi skeletal keduanya terluka, dan itu hanya dari gelombang kejut. Target sebenarnya adalah Zhao Feng. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mata spiritual Lord Zhao Feng menjadi sedalam lautan dan air tampaknya mulai berputar di dalam. Eye Spiritual Lord melepaskan aura kuno yang membuat takut dewa dan iblis. Rambut birunya bertiup liar, dan mata kirinya tampaknya memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya di dunia. Saya tidak bisa menekan jiwanya. Petik 2. Sosok kematian kaget. Seseorang harus tahu bahwa itu telapak tangannya berisi telapak tangan berisi niat kematian yang samar-samar, bahkan mereka yang berada di alam inti kerajaan agung tidak dapat memblokir. Mata spiritual Lord sangat tahan terhadap serangan jiwa, jadi Zhao Feng tidak terkejut. Mengapa dia tidak menyerang seperti bagaimana dia melawan penatua kulit hitam? Jika dia melakukannya, maka saya tidak akan bisa memblokirnya bahkan dengan mata spiritual Lord saya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Meskipun kematian Guard melepaskan niat kematian, tidak ada niat membunuh. Void Space Eye Slash. Riak samar diperpanjang di mana sosok kematian berada, dan pusaran air mulai muncul. Sebuah pisau tipis menembus sosok dada kematian. Besar, hati semua orang di kapal melompat. Jika dua Void Space Eye Slash mampu mendarat di titik vital yang sama, itu akan menyebabkan kerusakan kritis bahkan jika sosok kematian memiliki tubuh yang hampir abadi. Hehe, bagaimana teknik yang sama bisa berfungsi dua kali? Tawa datang dari samping. Sosok yang telah ditembus mulai memudar, itu hanyalah bayangan. Arg, pemimpin divisi skeletal berteriak. Sumber suara itu datang tepat di sampingnya. Lebih tepatnya, dari tepat di belakang Zhao Feng. Zeze, misi itu diselesaikan dengan sangat mudah. Sebuah tangan yang ditutupi asap hitam akan menyentuh leher Zhao Feng. Dinginnya kematian membeku setengah yuan-yuan dan garis darah kekuatan Zhao Feng. Sebelum dia bahkan menyelesaikan selas mata ruang void, garda kematian telah pindah. Zhao Feng tidak punya waktu untuk menghindar,
dan dia dibatasi oleh kekuatan mengerikan kematian guard. Di saat kritis, ding, sebuah belati transparan melintas dan bertabrakan dengan sosok tangan maut, menciptakan suara dua benda logam yang saling memukul. Siapa di sana? Sosok maut membeku, suara mendesing. Dua jari yang hendak menyentuh Zhao Feng terpotong. Miao-miao, beruntun abu-abu perak melintas, dan seekor kucing pencuri sedikit lebih besar dari telapak tangan mendarat ke sosok bahu kematian. Matanya tajam dan penuh kekuatan. Di sisi lain lautan tanpa batas, ada kapal hitam metalik yang unik dengan beberapa angka di dalamnya. Pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih itu duduk berdampingan. Di belakang mereka ada dua sosok tinggi, dua garda kematian. 4 Lord Spirit kematian dan 36 kematian guard tersebar di 10 zona pulau di dekatnya. Setiap token kematian dapat dirasakan di seluruh radius besar, tetapi kemungkinan menemukan satu orang masih sangat kecil. Petik 2. Pemuda yang hangat menghela nafas. Pemuda yang hangat itu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan kedua pengawal kematian di belakangnya juga sedikit hamet. Terlepas dari gadis kecil bermata putih itu, token kematian muncul di tangan semua orang. Pangeran ketiga, garda kematian ke-33 telah memenuhi target. Dia sangat jauh dari posisi kami saat ini. Menurut auranya, dia mungkin sekitar 2 zona pulau. Petik 2. Dua pengawal kematian berkata dengan hormat. Haha, keberuntungan kami sangat bagus. Penjaga ke-33 telah menemukan target. Petik 2. Pemuda yang hangat tertawa. 10 zona pulau adalah area yang sangat luas untuk ditelusuri, dan mereka hanya memiliki beberapa lusin orang yang mencari. Rasanya seperti mencoba menemukan sebutir pasir di lautan, namun mereka benar-benar menemukan targetnya begitu cepat. Kita harus mengakui bahwa itu ke-33 keberuntungan itu sangat bagus. Gadis kecil bermata putih itu mulai menggambar. Pemuda yang hangat berbalik dan menyaksikan. Gambar itu belum selesai, tetapi orang bisa melihat sosok memegang pisau pendek. Itu benar, itu adalah penjaga ke-33. Suara-suara dari dua pengawal kematian lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Seekor kucing kecil abu-abu keperakan memegang belati misterius lalu muncul di gambar. Lalala, aku ingin kucing ini. Gadis kecil itu berkata dengan gembira, tetapi tatapan pemuda yang hangat dan kedua pengawal kematian itu terkunci pada sesuatu yang lain. Senjata kucing itu, salah satu pengawal kematian berseru. Pada saat yang sama, kembali ke dekat medan perang bintang 2. Ding, kucing pencuri kecil menyelamatkan Zhao Feng. Pada saat yang sama, memotong dua jari kematian guard. Mai tubuh bayangan kematian tersembunyi di antara dimensi fisik dan kekosongan. Bagaimana ini bisa? Petik 2. Sosok maut bertanya dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba melihat seekor kucing pencuri kecil duduk di pundaknya dari sudut matanya. Seekor kucing, baik teman maupun musuhnya, termasuk setengah setan Void Dewa Realm yang saat ini sedang mengisi, tercengang. Seekor kucing, bagaimana ini mungkin? Sosok maut tidak bisa menerimanya. Bahkan Great Origin Core Realms yang normal tidak bisa melukai tubuh bayangan kematiannya. Tubuh bayangan kematian mengandung maksud dari Kaisar Kematian, dan itu adalah antara batas kehidupan dan kematian. Tubuh sangat tangguh terhadap setiap jenis serangan, dan itu bisa mengurangi kerusakan setidaknya 80–90%, namun dua jari dari tubuh yang begitu kuat telah dipotong oleh kucing. Belati itu, tunggu, sosok tatapan kematian mendarat di belati misterius si pencuri kucing kecil itu. Belati misterius bersinar dengan aura tak terduga. Murmur dingin, serak tampaknya berasal dari itu. Mungkinkah itu item tertinggi dari Dao of Bayangan Assassination, bayangan Kill Imperial Dagger? Heartthread dari kematian guard melaju. Bayangan Kill Imperial Dagger. Sosok mata kematian dipenuhi dengan kekaguman, keserakahan, dan kewaspadaan. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, cakar kucing menamparkan wajahnya. Sosok kematian menjerit saat dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Meskipun dia memiliki tubuh yang hampir abadi, dia menjadi linglung. Sosok itu kemudian menjadi buram dan menghilang. Kucing pencuri kecil, pekerjaan bagus. Zhao Feng merasakan niat dingin kematian menghilang. Pada saat yang kritis seperti itu, hanya kucing pencuri kecil yang bisa membantu. Sepertinya kematian guard ingin menangkapku hidup-hidup. Zhao Feng tenang. Membunuh dan menangkap adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika penjaga kematian ingin membunuh Zhao Feng, itu akan lebih mudah daripada membunuh sesepuh berkulit hitam. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar,
jadi sepertinya misi kematian Guard adalah untuk menangkapnya. Tidak heran dia membunuh tetua berkulit hitam meskipun dia tahu kita adalah musuh, tua berkulit hitam bisa mengancam hidupku. Zhao Feng tahu itu dengan jelas dan mengeluarkan nafas. Kesulitan bagi kematian Guard untuk menangkapnya akan jauh lebih besar daripada membunuhnya. Saya tidak peduli dengan identitas Anda baru saja membunuh saudara bela diri muda ke-6 saya. Mati. Petik 2. Suara dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka terdengar sebagai setengah langkah yang kuat kesungguhan dewa ditikam menuju sosok kematian. Pada saat ini, ahli realum setengah dewa Void telah tiba, dan dia segera menyerang sosok kematian. Setengah langkah Void dewa realum memiliki penampilan seorang pemuda akademis, tapi matanya merah karena kebencian dan kedinginan saat mereka mengunci ke kematian Guard. Setengah langkah Void dewa Inten. Perbedaan terbesar antara setengah langkah Void Dewa Realm dan Great Origin Core Realm adalah perbedaan dalam jiwa mereka. Setengah langkah Void Dewa Inten dapat menekan siapapun di Great Origin Core Realm. Petik 2. Sosok kematian mencibir dingin. Dia tidak takut. Sua, The kematian Guard berubah menjadi rentetan bayangan. Bahkan setengah langkah Void Dewa Realm tidak secepat penjaga kematian. Teknik longsoran Lord, kemarahan pegunungan dan sungai. Pemuda akademis berdiri tegak dan melebarkan lengannya sebagai bola cahaya yang memancarkan aura kuat mulai terbentuk. Ledakan, udara mulai bergetar, dan arus kelabu mulai mengalir melintasi area seluas 10 atau 20 mil. Arus kelabu menyebabkan gunung dan sungai bergetar dan matahari dan bulan kehilangan warna mereka. Semua ini berasal dari setengah langkah Void Dewa Realm. Kekuatan setengah langkah Void Dewa Realm sangat menakutkan. Zhao Feng merasa tidak bisa bernapas, dan dia nyaris tidak berhasil memanggil Ghost Curse Array untuk memblokir gelombang kejut. Liunya sudah dipindahkan ke dalam kapal atau tubuhnya akan berubah menjadi daging dan tulang yang hancur sekarang. Kamu masuk juga. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menempatkan pemimpin divisi skeletal di dalam 10.000 hantu mutiara. Setengah serangan Void Dewa Realm terlalu kuat, dan siapapun di bawah kerajaan inti asal besar akan menemukan kematian jika mereka terlalu dekat. Lapisan air muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, yang selanjutnya menurunkan kekuatan gelombang kejut. Dia hampir tidak bisa berdiri meskipun garis darah air yang kuat dan mendekati keberadaan Great Origin Core Realm. Ledakan. Sosok tubuh maut akhirnya menemukan beberapa perlawanan, tetapi ia bergantung pada tubuhnya yang hampir abadi untuk terus mendekati pada setengah langkah Void Dewa Realm saat asap hitam muncul dari tubuhnya. Pisau menari Dewa Kematian. Pisau pendek di tangan kematian Guard mulai berputar. Suara mendesing. Arks cahaya pisau yang indah berbenturan dengan setengah melangkah Void Dewa Realm. Pena Saint Emperor, pemuda akademis mencibir dingin sebagai senjata kelas bumi misterius muncul di tangannya. Dia dengan lembut melambaikannya, dan sinar cahaya yang tajam melesat keluar. Masing-masing balok ini mampu menghancurkan gunung. Pena Saint Kaisar salah. Pena Kaisar Suci yang sesungguhnya berasal dari dinasti Kaisar Sein yang legendaris, dan itu sudah mencapai puncak bumi kelas. Petik 2. Ekspresi dari kematian Guard berubah sedikit. Ledakan. Langit dan bumi dipenuhi ledakan dan gelombang listrik yang menyebabkan debu dan kotoran menutupi segalanya. Ayo mundur dulu. Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya dan mengkonfirmasi rute, lalu menggunakan lajur sebagai penutup saat dia berlari menuju lautan. Tidak peduli siapa yang menang, kami tidak akan bisa melarikan diri. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak dapat memasuki pertempuran tingkat seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Miao, kucing pencuri kecil duduk di pundaknya dan bermain dengan belati misterius. Belati itu adalah bayangan Kill Imperial Dagger. Bahkan jari-jari penjaga maut pun terputus. Petik 2. Zhao Feng merasa terkejut. Kekuatan sebenarnya si pencuri kucing kecil itu tidak dapat mengancam garda kematian. Satu-satunya alasan itu bisa memberikan bantuan kepada Zhao Feng sebelumnya adalah karena bayangan Kill Imperial Dagger ini. Saat itu, kucing pencuri kecil telah melakukan segalanya untuk mendapatkan belati ini, yang menyebabkan bahkan roh Holy Saint Partial panik. Whoosh! The Blue Lightning Sea Sky Ship segera meninggalkan wilayah pedalaman dan menuju ke arah dan menuju ke laut tanpa batas. Begitu Blue Sea Sky Ship telah pindah dari medan perang. Ledakan. Zhao Feng merasakan dua aura Void Dewa Realm yang lain saat dia meninggalkan medan perang bintang 2, tetapi di mata mereka, Zhao Feng dan teman hanyalah semut. Aura kematian, mungkinkah itu terkait dengan Kaisar Kematian legendaris itu? Dua Void Dewa Realm Kings merasakan keberadaan kematian Guard.
Sua, salah satu dari dua kekuatan luar biasa memindai lebih dari Blue Sea Sky ratusan mil jauhnya. Aura yang menakutkan, semua orang di dalam kapal merasa tidak bisa bernafas. Itu seperti menghadapi Raja Samudra tanpa batas di kedalaman lautan. Untungnya, sensasi itu hanya berlangsung sesaat. Cepat tinggalkan zona perang 2 bintang ini. Zhao Feng mengedarkan garis darah waternya dan Tru Yuan di dalam tubuhnya, menggabungkannya ke dalam arai Blue Lightning Sea Skyship. Karena kapal itu memiliki unsur air dan kilat, garis darah Zhao Feng dan Tru Yuan dapat membuat kecepatannya meningkat secara dramatis. Blue Sea Skyship semakin jauh dari zona perang bintang 2. 4 jam kemudian, peng, 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 mata spiritual Lord Zhao Feng mulai kedutan saat peringatan ketika aura kematian mendekat. Target pengejaran maut, kemana tepatnya kamu lari? Jika bukan karena fakta bahwa itu aku ingin menangkapmu hidup-hidup, aku tidak akan perlu mengalami begitu banyak masalah dengan memasuki medan perang bintang 2. Petik 2. Seorang sosok tinggi mengacak-acak mengejar dari belakang. The Pursuit of Kematian mendekat sekali lagi. Kalian pergi ke kedalaman laut. Zhao Feng naik ke dek kapal dan memesan. Kapten, kamu. Lulan Zishui dan teman-temannya penuh dengan kekhawatiran saat mereka membiarkan Blue Sea Skyship tenggelam ke lautan tanpa batas. Di atas samudera tanpa batas, seorang pemuda yang berambut biru kesepian dengan mata tenang dan berkelap-kelip tetap, satu-satunya cara untuk bertahan adalah mengalahkan penjaga kematian ini. Kecepatan kematian guard bahkan lebih cepat daripada setengah langkah yang normal Void Dewa Realms. Tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri dengan kecepatan mereka sendiri. Di atas lautan tanpa batas, Zhao Feng mengambang di udara saat rambutnya tertiup angin. Mata kirinya sedalam dan setenang samudera. Menjauh, suara mendesing, aura kematian terus mendekat, dan perasaan bahaya terus meningkat. Miao miao, kucing pencuri kecil itu duduk di pundak Zhao Feng, dan sepasang matanya berkilauan dengan cahaya misterius. Tubuh yang abadi, perwakilan dari maksud kematian, kecepatan dan serangan lebih cepat dan lebih kuat dari siapapun di bawah realem Void Dewa. Bagaimana saya bisa mengalahkannya? Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mulai berpikir. The Kematian Guard tampaknya tak tertandingi melawan semua orang di bawah realem Void Dewa dalam setiap aspek. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan beberapa puncak Origin Core Realms tidak akan mampu memblokir satu pukulan pun. Namun, bukan tidak mungkin untuk menang. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu saling bertukar pandang. Penguasa Sovereign, dan bahkan Sovereign Lord yang normal, mungkin tidak memiliki kesempatan melawan Kematian Guard sama sekali karena mereka tidak memiliki metode yang benar-benar dapat mengancamnya. Namun, Zhao Feng berbeda. Void Specialist terkuatku dan bayangan Kill Kage milik si pencuri kecil bisa mengancam Kematian Guard. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Tepat pada saat ini, sosok kematian sekarang berada dalam jarak 100 mil dari Zhao Feng. Eye of Ice Soul, intensitas yang dingin dan tidak terlihat menembus sosok kesadaran kematian, dan kecepatan dan kelincahannya langsung berkurang. The Kematian Guard tampaknya terluka setelah bertarung dengan setengah langkah Void Dewa Realm. Niat kematiannya telah sangat melemah. Petik 2. Mata spiritual Lord Zhao Feng dianalisis. Melemahnya Kematian Guard membuat Zhao Feng sangat gembira. Peluang kecil kemenangan telah meningkat. Target kematian? Bahkan jika aku hanya bisa menggunakan 40-50% dari kekuatan penuhku, menangkapmu semudah membalikkan tanganku. Petik 2. Sosok penjaga kematian yang sedikit bergetar melesat menuju Zhao Feng dengan tekanan yang menghancurkan, dan senyum dingin yang menyenangkan muncul di wajahnya saat dia melihat apa yang direncanakan Zhao Feng. Sosok penjaga kematian tiba-tiba menjadi buram, dan kecepatannya meningkat saat dia menyerang Zhao Feng. Kamu memang layak menjadi target dari Pursuit of Kematian, untuk benar-benar dapat mengunci kepadaku dengan garis mata darahmu meskipun kamu hanya memiliki kultivasi sedikit dari Origin Core Realm yang setengah langkah. The Kematian Guard tetap dikunci oleh Eye of Ice Soul. Di dekat medan perang bintang 2 sebelumnya, hanya mata roh Lord Zhao Feng dan setengah langkah Void Dewa Rim dapat melihat bagaimana garda kematian bergerak. Siapkan lari. Pemimpin divisi skeletal muncul dan melambai-lambaikan bendera hitam, membantu mengatur Ghost Curse Array. The Kematian Guard lebih terspesialisasi dalam pembunuhan dan pertempuran jarak dekat. Batasi jangkauan arai untuk fokus padanya. Petik 2. Zhao Feng memerintahkan. Weng, asap tebal berasal dari Ghost Curse Array, dan itu terkompresi ke area seluas 200 meter. Dalam kisaran kecil seperti itu, kekuatan kutukan itu sangat padat.
Bahkan seseorang di Grid Origin Core Realm akan berada dalam bahaya jika mereka masuk sekarang. Sua, asap hitam memancar dari permukaan tubuh kematian guard saat ia memasuki Ghost Core's Curse Array. Tangan putih yang tak terhitung jumlahnya dan berdarah terus-menerus mencapai tubuhnya. Aku akan menyelesaikan tengkorak itu, lalu menangkap bocah itu. Alis The Kematian Guard berkerut. Dia bisa dengan mudah memblokir Ghost Core's Curse Array jika dia berada di kekuatan puncaknya, tapi sekarang, dia terluka, bukan hanya dia baru saja menyelesaikan setengah langkah Void Dewa Realm, hatinya telah terpotong oleh ruang mata Void Slash, dan tedi aura kehancuran masih ada di sana. Dia tidak punya waktu untuk pulih. Ghost Core's Curse Array adalah array yang sangat dalam, dan setiap kerusakannya akan tersebar merata di seluruh array. Dia menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat dan serangan target tunggal, tidak berkisar teknik rahasia. Namun, array akan rusak jika dia bisa membunuh yang mengendalikan array. Bagus, kematian guard terluka, jadi kekuatan kutukan itu 2 kali lebih efektif. Hati Zhao Feng pindah, mata spiritual lordnya segera melihat apa yang direncanakan oleh kematian guard. Pemimpin divisi skeletal, hati-hati. Zhao Feng cepat memperingatkan pemimpin divisi skeletal. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pembagian skeletal tokoh pemimpin meningkat karena bergabung dengan kekuatan 9 tulang yin-yin yang mematikan dan berubah menjadi raksasa tulang menyala. Di bawah negara raksasa tulang menyala, pemimpin divisi skeletal sangat kuat, dan setiap tindakan dan gerakannya melepaskan api kematian dan yin. Pemimpin divisi skeletal percaya diri dalam kemampuan defensifnya. Dalam keadaannya saat ini, bahkan bisa mengambil beberapa hits dari Grid Origin Core Realm secara langsung. Sangat memalukan, The Kematian Guard berubah menjadi beberapa lampu dingin, beberapa di antaranya menyapu ke arah pemimpin divisi skeletal. Ledakan, tulang raksasa menyala itu diselimuti oleh lampu, dan suara tulang retak muncul. Arg, pemimpin divisi skeletal berteriak ketika tubuh tulang kuatnya terpecah. Bahkan bendera array berubah menjadi bubuk. Asap dari Ghost Core's Curse Array mulai memudar, array telah rusak. Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Hanya dalam satu gerakan, pemimpin divisi skeletal dipotong-potong dan Ghost Core's Curse Array rusak. Selain itu bahkan tidak dilakukan oleh tubuh asli kematian guard. Pada waktu bersamaan, suara mendesing. The Kematian Guard berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menyerang Zhao Feng. The Kematian Guard telah menggunakan doppelganger untuk menyelesaikan pemimpin divisi skeletal dan menyingkirkan array. Tubuhnya yang sebenarnya sangat mungkin mencoba untuk menangkap Zhao Feng, dan seluruh proses akan dilakukan hanya dalam satu gerakan jika dia berhasil. Mengerikan, Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki jurang maut. Dia menyadari bahwa itu dia telah meremehkan perbedaan di antara mereka. Meskipun kematian guard hanya memiliki 40-50% dari kekuatan tempurnya yang tersisa, dia masih lebih kuat dari real core realms yang normal. Kamu lebih baik menyerah. Sosok kematian guard muncul di depan Zhao Feng sekali lagi dan mengulurkan tangannya, yang dikelilingi asap hitam. Kenyataannya, jika kematian guard ingin membunuh Zhao Feng, yang terakhir mungkin sudah mati. Namun, tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup, dan yang terakhir tahu itu. Pada saat ini, niat dingin kematian menyelimuti hati Zhao Feng, dan gumpalan tipis udara hitam mulai menyelimuti Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu. Miau-miau, seperti Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu akan terikat oleh gumpalan hitam udara hitam. Tubuhku, Zhao Feng dengan paksa mengedarkan kekuatannya dan berjuang melawan udara hitam. The Kematian Guard sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa itu Origin Core Realm yang setengah-setengah masih bisa berjuang dalam situasi seperti itu. Bahkan beberapa Grid Origin Core Realms tidak akan mampu melakukan itu, tetapi keberadaan Zhao Feng dekat dengan puncak Grid Origin Core Realm, jadi dia tidak bisa diukur dengan standar normal. Tangan yang dikelilingi oleh asap hitam menyambar ke bahu Zhao Feng. Pada saat yang sama, dia berjaga-jaga terhadap kucing pencuri kecil itu sebagai gumpalan asap hitam yang mengikat kucing pencuri kecil itu juga. Dan pada saat itulah yang tak terduga terjadi. Weng! Tangan garda kematian sepertinya menyentuh air. Water Spirit Divine Cheng. Tubuh Zhao Feng berdesir saat berubah menjadi cairan biru gelap. Keadaan cair. The Kematian Guard sedikit pusing saat tangannya memasuki tubuh Spirit Giant. Pertahanan Zhao Feng hampir tak tertandingi di negara ini, dan kecepatan pemulihannya mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, bahkan kemudian, Zhao Feng mengerang karena dia terluka oleh erosi dan dinginnya udara kematian. Dari situ, orang dapat melihat bahwa itu bahkan tubuh yang tak tertandingi memiliki batas. Untungnya,
status keberadaannya kuat, sehingga kecepatan penyembuhan roh-roh raksasa sangat mengerikan. Anak nakal ini memang tidak sederhana. The Kematian Guard bergumam saat dia bereaksi. Dia akan mengambil kembali tangannya. Dari air ke es, mata spiritual Lord Zhao Feng bisa dengan jelas menangkap setiap detail. Weng, pada saat itu, tangan penjaga kematian terjebak dalam es. Kamu ingin membekukan tanganku. Murid-murid The Kematian Guard berkontraksi saat dia tertawa dingin. Kekuatan berbeda di antara keduanya terlalu besar, jadi bagaimana jika Zhao Feng bisa sejenak membekukan tangannya? Ding, sebuah belati transparan dan misterius memotong tangannya yang beku sejenak. Bagaimana bisa melarikan diri dari True Lines of Kematian? Ekspresi Kematian Guard berubah secara dramatis. Di pundaknya duduk seekor kucing pencuri kecil yang tersenyum. Retak, tangan Garda Kematian jatuh. Arg! Penjaga kematian berteriak saat dia mundur, dan niat membunuh memenuhi matanya. King Chat, aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping. Sinar cahaya dingin memancar dari tubuhnya, yang menyapu setengah mil. Miau miau, mil kecil, miau miau, kucing kecil pencuri itu melintas dan menghilang. Tubuh Zhao Feng yang cair berhasil bertahan melawan berkas cahaya, dan tubuhnya segera mulai pulih. Lautan kembali tenang setelah beberapa saat, tetapi kemarahan Garda Kematian masih belum dipadamkan. Dia menyebarkan spiritual sense dan mencoba menemukan kucing pencuri kecil. Seorang Kematian Guard benar-benar memotong tangannya oleh kucing. Itu cukup memalukan. Ini adalah kesempatan sempurna. Hati Zhao Feng melompat saat dia mengunci ke Kematian Guard dan melepaskan serangan dengan mata kirinya. Void Space Eye Slash. Sebuah pisau tipis memancarkan aura destruction menebas tubuh Kematian Guard. Suara mendesing. Sosok itu langsung hancur. Betapa malangnya. Zhao Feng menarik nafas. Bahkan ketika Kematian Guard dipengaruhi oleh emosinya, Void Space Eye Slash tidak mengenai target. The Kematian Guard muncul kembali tetapi mengerang. Asap hitam memancar dari bahunya, ada lubang kecil, dan aura kehancuran merajalela di dalam. Kali ini, Void Space Eye Slash tidak mengenai organ vitalnya, jadi kerusakannya terbatas, tetapi itu hanya membuat Kematian Guard semakin marah. Menjadi penjaga kematian, dia adalah mimpi buruk dari banyak orang. Kapan dia telah dipermalukan begitu banyak, dan oleh Origin Core Realm yang sangat setengah langkah dan seekor kucing pada saat itu. Aku hanya bisa menggunakan Void Space Eye Slash sekali lagi. Zhao Feng mengumpulkan kekuatan mata darahnya yang tersisa. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan di saat berikutnya. Miau miau, garis abu-abu perak tiba-tiba melintas di udara. Sebuah belati tipis transparan menebas ke arah Kematian Guard. Kecepatan seperti itu, benar-benar layak menjadi kucing pencuri kecil. Petik 2. Hati Zhao Feng melompat. Itu kucing pencuri kecil mungkin satu-satunya yang bisa mencoba menyergap Kematian Guard. Haha, Anda mengejar kematian. Bayangan Kill Imperial Dagger akan menjadi milikku. Petik 2. The Kematian Guard dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Suara mendesing. Gelombang cahaya pisau gelap meluncur ke arah kucing pencuri kecil itu, membungkus semuanya dalam jarak 100 yard. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan di sini. Mata spiritual Lord Zhao Feng disirkulasikan ke maksimum, dan itu memancarkan aura kuno dan menakutkan. Saat kucing pencuri kecil itu akan terkena serangan pembunuhan. Gerakan spasial, pusaran air muncul dan mengisap kucing pencuri kecil. Di laut tanpa batas, 1 jam sebelum Zhao Feng dan penjaga kematian bertempur. Hehehe, gambar ketiga akan segera selesai. Gadis kecil bermata putih itu memandang kucing pencuri kecil di foto itu. Biar kulihat, pemuda yang hangat datang, dan 2 pengawal kematian lainnya dengan penasaran juga melihat ke atas. Namun, ekspresi mereka berubah secara dramatis ketika mereka melihat gambarnya. Bagaimana mungkin? Pemuda yang hangat dan kedua penjaga kematian berseru. Dalam gambar itu, mata kucing pencuri kecil itu dipenuhi dengan kelicikan, dan lawannya berada dalam kondisi bencana. Sebuah belati misterius telah ditikam melalui hati Kematian Guard, dan belati kecil pencuri itu berkilauan dengan aura kehancuran saat menembus tubuh Kematian Guard. Apakah kamu menggambarnya dengan benar? Meskipun penjaga kematian ke-33 adalah salah satu yang lebih lemah, dia tidak akan terbunuh dalam satu gerakan oleh seekor kucing. Kedua pengawal kematian merasa bahwa itu tidak realistis, tetapi, berpikir tentang bagaimana itu hanya gambar oleh seorang gadis kecil yang nakal, mereka mengerti dan tersenyum. Suster bela diri junior Bailin, Anda bermain dengan kami, bukan? Pemuda yang hangat tersenyum lembut. Bailin tidak berbohong kepada siapapun, mengendus. Saya sangat suka kucing itu.
Gadis kecil bermata putih itu mulai menangis, dan pemuda yang hangat itu dengan cepat mulai menghiburnya. Namun, pada saat yang sama, gambar gadis kecil itu membuat pemuda menjadi gelisah. Bayangan Kill Imperial Blade adalah item tertinggi dari Dao of Assassination, dan itu dapat mengabaikan semua pertahanan. Itu bahkan melawan tubuh bayangan kematian. Petik 2. Pemuda yang hangat tiba-tiba teringat sesuatu. Pangeran ketiga, kita akan merasakan sesuatu jika 33 penjaga tewas. Salah satu garda kematian tertawa, dan mendengar itu, pemuda yang hangat itu menghela nafas. Tepat pada saat ini, gadis kecil bermata putih itu tersenyum. Hahaha, bodoh, ini terjadi 1 jam kemudian. 1 jam kemudian, 2 pengawal kematian tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar hal itu. Huff, guru berkata bahwa itu saya adalah pewaris garis darah mata takdir. Petik 2. Gadis kecil bermata putih itu berkata dengan marah. Eye of Destiny, semua orang yang hadir, termasuk pemuda yang hangat, tercengang. Di sisi lain lautan tanpa batas. Haha, Anda mengejar kematian, bayangan Kill Imperial Dagger akan menjadi milikku. Petik 2. The Kematian Guard tertawa ketika balok-balok cahaya hitam melahap kucing pencuri kecil itu. Gerakan spasial, secercah kekuatan mata darah diaktifkan, dan pusaran air tiba-tiba muncul dan mengisap kucing pencuri kecil. Pada saat yang bersamaan, ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang balok pisau hitam mengiris semuanya menjadi ketiadaan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghindar kali ini. Serangan saya merusak melalui udara dalam 100 yard. The Kematian Guard tertawa dingin di hatinya, tetapi ekspresinya berubah sesaat berikutnya. Ada gangguan spasial yang tidak asing di dekat lokasi kucing pencuri kecil. Menyelamatkan. Tidak, sialan. Petik 2. Ekspresi Kematian Guard berubah secara dramatis. Gumpalan kekuatan mata darah bisa dirasakan sebagai pusaran air tiba-tiba muncul tepat di atas dia. Suara mendesing. Sebuah belati gelap dan transparan menembus hatinya. The Kematian Guard membeku karena rasa takut dan kepanikan muncul di wajahnya. Belati yang melewati tubuhnya adalah bayangan Kill Imperial Dagger, dan itu memiliki gumpalan aura destruction di permukaannya. Tubuh bayangan kematian tidak memiliki banyak pertahanan melawan bayangan Kill Imperial Dagger untuk memulai, tetapi bahkan lebih mengerikan lagi adalah bayangan Kill Imperial Dagger telah menembus hatinya. Serangan itu menusuk melalui lokasi yang sama dengan Void Space Slash pertama, dan luka dari aura destruction itu masih belum disembuhkan. Miau miau, kucing pencuri kecil melompat melalui tubuh garda kematian setelah membuat lubang di jantungnya. Tubuh garda kematian mulai berkedip antara tubuh aslinya dan palsu. Matanya penuh kebencian saat dia menatap kucing pencuri kecil yang baru saja melompat melewatinya. Gelombang kematian. Dia berhasil memancarkan gelombang kematian di beberapa ratus meter. Deretan warna abu-abu dan perak melintas di udara saat kucing pencuri kecil itu menghilang. Miau miau, suara kucing pencuri kecil itu muncul dari logam kuno Zhao Feng pada detik berikutnya. Bentuk roh raksasa air Zhao Feng mulai beriak. Apa kekuatan yang mengerikan dari kematian? Zhao Feng masih terluka meski kondisinya saat ini. Untungnya, keadaan keberadaan dan tubuhnya sangat kuat, dan dia saat ini dalam keadaan cair, yang semuanya berarti bahwa itu kecepatan pemulihannya sangat mengerikan. Celepuk, tubuh garda kematian jatuh dari langit. Mati, Zhao Feng melihat bahwa itu tidak ada tanda-tanda kehidupan dari garda kematian dengan mata roh lordnya. Zhao Feng menghembuskan nafas panjang saat tubuhnya yang mencair mulai mengembun. Kucing pencuri kecil, pekerjaan bagus. Zhao Feng merasa seperti dia memiliki kehidupan baru. Miau miau, kucing pencuri kecil muncul di bahunya dan tertawa sebelum membuat wajah di tubuh garda kematian. Kucing pencuri kecil memainkan peran besar dalam membunuh kematian guard. Jika bukan karena kucing pencuri kecil, Zhao Feng tidak akan mampu mengubah arus. The Void Space Slash dan bayangan Kill Imperial Dagger adalah kedua hal yang dapat mengancam kematian guard. Kucing pencuri kecil itu diteleportasi di dalam tubuh kematian guard, dan aura kehancuran ditambahkan ke bayangan Kill Imperial Dagger. Kombinasi yang sempurna. Petik 2. Semangat muncul di wajah Zhao Feng. Karena kucing pencuri kecil itu hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan, itu bisa diangkut melalui ruang. Gerakan spasial adalah kemampuan spasial, dan jika targetnya adalah makhluk hidup, target tidak bisa menolak sama sekali atau kesulitan itu akan menjadi tak terhitung lebih sulit. Memilih untuk memindahkan kucing pencuri kecil adalah langkah pembunuhan yang mereka putuskan sebelumnya. Kami tidak bisa lama di sini. Wajah Zhao Feng pucat-pucat dan lelah.
Perasaan bahaya telah memudar lebih dari setengah, tetapi itu masih ada. Dia mengerti bahwa itu penjaga kematian hanya sedikit bawahan dari Kaisar Kematian. Pursuit of Kematian akan berlanjut sampai misi selesai. Weng, niat kematian muncul di mayat, dan itu bahkan lebih murni dari sebelumnya. Whispers of Kematian menyelimuti tubuh kematian guard, dan luka mulai pulih. Meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan kembali ke jenazah, luka mulai sembuh. Weng, mata spiritual Lord Zhao Feng melihat token kematian yang unik yang kebanyakan mirip dengan yang ada di Grandmaster Yin Kong, dan niat kematian telah menangkap jiwa penjaga maut. Sialan, tubuh bayangan kematian itu abadi. Ada kemungkinan kebangkitan selama jiwa tidak hancur. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Untungnya, tubuh garda kematian telah dihancurkan, jadi dia seharusnya tidak dapat menghidupkan kembali dengan sangat cepat. Retreat. Petik 2. Zhao Feng memerintahkan. Zhao Feng tidak berani mendekati kematian guard. Dia adalah bawahan Kaisar Kematian yang tak terduga, dan dia memiliki token kematian yang melindunginya. Selanjutnya, Zhao Feng tidak ingin menyentuh apapun di tubuh kematian guard. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan ratusan mayat hantu terkutuk. Tuan, selamatkan aku. Di antara asap, dua api berkedut di dalam rongga mata kerangka yang telah dicincang. Tubuh pemimpin divisi skeletal mirip dengan mayat hantu, jadi itu tidak akan mudah mati selama jiwa itu tidak hancur. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menempatkan pemimpin divisi skeletal ke 10.000 hantu mutiara. Apapun yang berhubungan dengan hantu mayat akan menjadi lebih kuat dan pulih lebih cepat di 10.000 hantu mutiara. Sayangnya, bendera Array telah rusak, dan pemimpin divisi skeletal telah terluka parah. Ghost Corsairs Array tidak akan bisa digunakan untuk sementara waktu. Petik 2. Zhao Feng merasa terganggu. Meskipun mereka menang, harga yang mereka bayarkan untuk melakukannya sangat besar. Suara mendesing. The Blue Lightning Sea Sky Ship muncul dari laut, dan Zhao Feng melompat ke atasnya. Di bawah kendali Lulan Zishui dan teman-temannya, Blue Lightning Sea Sky Ship memasuki samudera tanpa batas. Pada waktu bersamaan, suara mendesing. Tubuh garda kematian berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang di udara dengan bantuan token kematian. Token kematian memang tidak sederhana. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Token kematian berisi niat kematian Kaisar Kematian, dan itu bahkan dapat menyebabkan mata kematian turun. Tetapi Zhao Feng terkejut bahwa itu kekuasaan Kaisar Maut tidak turun. Untuk beberapa alasan, tampaknya Kaisar Kematian tidak dapat berpartisipasi secara pribadi dan harus mengirim bawahan sebagai penggantinya. Zhao Feng tidak tahu bahwa itu Kaisar Kematian telah menggunakan jembatan kematian, keterampilan super luas, untuk menemukannya, sehingga perlu tidur selama beberapa tahun untuk pulih. Di sisi lain lautan tanpa batas. Pemuda yang hangat dan kedua pengawal kematian merasakan sesuatu. Weng, token kematian di tangan mereka bergetar dan mengirim mereka sepotong informasi. Penjaga ke-33 telah meninggal. Jantung pemuda yang hangat bergetar. Menurut laporan, target kultivasi bahkan belum mencapai asal inti realem. Meskipun penjaga kematian ke-33 adalah salah satu penjaga yang lebih lemah, kekuatannya masih cukup untuk mengalahkan siapapun di Origin Core realem. Bahkan real core alam yang normal seperti bayi baginya. Petik 2. Salah satu penjaga kematian bergumam. Bagaimana mungkin ke-33 penjaga itu tewas? Ketiganya tak percaya, tapi ini kenyataan. Gambar oleh gadis kecil bermata putih 1 jam yang lalu telah terbukti. Tapi jiwa penjaga ke-33 belum dihancurkan, jadi itu masih bisa dipulihkan. Kami akan tahu apa yang terjadi segera. Petik 2. Mata pemuda itu berkedip. Selama 33 penjaga bangun, mereka memiliki lebih banyak informasi mengenai target, memberi mereka tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di lain waktu. Selanjutnya, kita masih memiliki pembantu ini di sini. Tatapan pemuda yang hangat itu mendarat di gadis kecil bermata putih itu, dan dia merasa jauh lebih percaya diri. Di dalam kabin kapten di Blue Sky CC Ship, wajah Zhao Feng pucat, dan dia tidak langsung menyegel garis mata darahnya. Beberapa kekuatan misterius sepertinya menatap mata roh Lord milik Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu, tetapi dia tahu itu ada di sana. Kekuatan macam apa ini? Bukan dari dimensi fisik atau jiwa dan tidak ada kerusakan sama sekali, namun itu melampaui semua jenis kekuatan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut. Peng, 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 peng. Indra spiritual Lord menjadi lebih kuat, dan perasaan itu akrab, namun aneh. Dia merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya ketika menghadapi Eye of Kematian.
Mungkinkah, salah satu keturunan 8 Dewa Agung? Mata Zhao Feng berbinar-binar. Satu-satunya keturunan dari 8 mata Dewa Agung yang dia pernah berinteraksi dengan sebelumnya adalah Kaisar Kematian. Meskipun Grandmaster Yin Kong memiliki garis mata-mata dengan kemampuan spasial, ia bukanlah keturunan sejati dari Eye of Space, ia hanya sedikit terkait dengannya. Sua, Zhao Feng mengedarkan kekuatan darahnya dan menutup mata roh lordnya, tetapi kekuatan misterius yang menatapnya tidak menghilang, hanya melemah. Miao miao, kucing pencuri kecil duduk di bahu Zhao Feng dan melambaikan tangannya. Keduanya mengerti satu sama lain dengan baik. Saat ini, mereka tahu apa yang dimaksud dengan hanya satu pandangan. Kamu mengatakan bahwa itu terkait dengan Dao kita. Hati Zhao Feng pindah. Dia tiba-tiba teringat akan guru Liu Qinxin, seorang pewaris Dao of Life. Tuannya bahkan membuat Liu Qinxin mengubah nama aslinya untuk mengubah takdirnya. Jika bukan karena itu, Zhao Feng tidak akan bertemu Liu Qinxin. Meskipun Zhao Feng akhirnya membuat marah Lord Kota, yang terakhir berhasil menerobos ke peringkat Lord sejati. Sayangnya, Liu Qinxin tidak pernah kembali dari warisan. Nasib sangat mendalam. Zhao Feng tidak bisa memblokir kekuatan ini, tetapi dia tahu bahwa itu semakin kuat dia, semakin banyak kendali yang dia miliki atas takdirnya. Karena mata spiritualnya dan garis mata-matanya menjadi lebih kuat, begitu juga kendali atas dunia. The Ancient rusak, dan Dewa Kuno terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun keping debu. Untuk melanjutkan garis mata darahku, mendapatkan kekuatan absolut, memerintah dunia, dan mengendalikan langit. Sebuah suara kuno bergema di benaknya. Atur dunia dan kendalikan langit. Hati Zhao Feng tiba-tiba dipenuhi dengan keyakinan dan kemauan keras. Sua, mata spiritual lordnya terbuka sekali lagi, dan danau dalam dimensi mata kirinya mulai beriak saat melepaskan aura yang berasal dari era kuno. Aura mulai memancar dari Zhao Feng, dan menyebar ke seluruh jarak yang sangat jauh. Pada saat yang sama, di sisi lain lautan tanpa batas. Wah, gadis kecil bermata putih itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya yang kecil mulai bergoyang. Bailin, apa yang terjadi? Ekspresi pemuda yang hangat berubah sedikit saat dia meraihnya. Mata gadis kecil bermata putih itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mataku sakit, saya perlu istirahat untuk sementara waktu, tetapi saya telah menemukan garis takdir. Petik 2. Gadis kecil bermata putih itu berkata dengan lemah. Garis takdir, mata pemuda yang hangat menyala. Lens suci spiritual, gadis kecil bermata putih itu berkata sebelum tertidur. Di laut tanpa batas, suara mendesing, lapisan air dan petir bersinar di permukaan Blue Sea Skyship saat terbang di udara. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan semua orang di dalam kapal sudah pulih. Terlepas dari Lulan Zishui dan 8 pelaut, sekarang ada anggota baru, Li Yunya. Setelah melarikan diri dari kematian, Li Yunya memutuskan untuk bergabung dengan kru. Saya difitnah oleh murid-murid lain di klan saya dan tidak punya tempat tinggal di zona 5 Gunung Kepulauan. Untuk membalas kapten, saya memutuskan untuk tetap berada di Blue Sea Skyship. Petik 2. Janji Li Yunya sepertinya baru saja dari beberapa saat yang lalu. Dia lebih berpengalaman daripada Lulan Zishui dan teman-temannya. Li Yunya bergabung memungkinkan kapal untuk digunakan secara maksimal, dan ia bahkan bisa memperbaiki kerusakan kapal. Oleh karena itu, Zhao Feng membuat Li Yunya wakil kapten setengah-setengah bulan lalu. Li Yunya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Kematian? Zhao Feng bertanya. Li Yunya terdiam sesaat sebelum menjawab, seluruh Chang Ocean dan 3 lahan suci spiritual, Void Dewa Realm Kings berdiri di puncak karena mereka dengan gelar Kaisar sangat langka dan tak terduga. Di antara mereka, Kaisar Kematian memiliki mata kematian, jadi dia adalah salah satu yang lebih kuat bahkan di antara para kaisar. Petik 2. The Void Dewa Realm dibagi menjadi 2 tingkat, Raja dan Kaisar, tetapi Li Yunya tidak tahu perbedaan yang tepat di antara mereka. Emperor of Kematian juga memiliki 4 kematian Spirit Lord dan 36 kematian Guard di bawahnya. 4 kematian Spirit Lord semuanya adalah Void Dewa Realm Kings. Petik 2. Li Yunya berkata, dan ekspresi Zhao Feng menjadi serius setelah mendengarnya. The Kematian Guard yang baru saja dia temui hanyalah salah satu dari 36 kematian Guard di bawah Kaisar Kematian. Selain itu, satu-satunya alasan kematian Guard kalah adalah karena dia berusaha menangkap Zhao Feng hidup-hidup, itu akan menjadi beberapa kali lebih mudah untuk membunuh Zhao Feng. Untungnya, saya tidak bertemu salah satu dari 4 kematian Spirit Lord. Zhao Feng berkeringat dingin. Jika dia bertemu dengan Void Dewa Realm, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Tampaknya,
36 pengawal kematian di ranking. Misalnya, dari garda kematian pertama ke penjaga kematian kedua, sampai penjaga kematian ke-36. Petik 2. Li Yunya melanjutkan, mereka peringkat, murid Zhao Feng dikontrak, dan ekspresinya terus berubah. Pangkat apa yang mereka lawan? Sudah pasti kalau yang dikalahkan kapten bukanlah salah satu dari yang peringkat lebih tinggi karena yang peringkatnya lebih tinggi memiliki kultivasi pada setengah langkah Void Dewa Realm, dan mereka bahkan mampu mengancam Void Dewa Realm Kings. Li Yunya berkata dengan nada biasa-biasa saja. Mendengar itu, Zhao Feng merasa lebih tertekan. The Pursuit of Kematian terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada yang bisa melarikan diri dari Pursuit of Kematian. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri dari pengawal kematian, masih ada Lord Roh Kematian. Sejumlah kecil target berada di Realm Void Dewa dan dapat melarikan diri bahkan dari 4 kematian Spirit Lord, tetapi pada akhirnya adalah Kaisar Maut sendiri. Mata kematian memiliki tingkat kontrol yang tinggi atas hukum kematian. Tidak ada seorang pun di Chang Ocean yang memiliki pemahaman lebih tinggi darinya. Di dalam kabin kapten, The Pursuit of Kematian, saya tidak akan menyerah. Petik 2. Zhao Feng menggertakkan giginya. Dia seperti anjing yang hilang dikejar-kejar. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia mulai kultivasi. Aku tidak hanya akan melarikan diri, aku akan menjadi lebih kuat dan membalas penghinaan ini beberapa kali. Mata Zhao Feng menjadi penuh dengan maksud perang. Tekanan dari Pursuit of Kematian meremas potensi dirinya. Dalam 10.000 hantu mutiara. Tuan, lukaku sudah sembuh. Aku akan membuat bendera arai baru dan menyempurnakan mayat hantu terkutuk. Petik 2. Suara pemimpin divisi skeletal terdengar. Zhao Feng mengangguk. Dalam perjalanan ini, pemimpin divisi skeletal dan Li Yunya telah menjadi lengan kiri dan kanannya. Zhao Feng akan memberi mereka bagian dari re-nya sumber. Misalnya, Li Yunya menerima 2 barel esensi darah jantung, dan keberadaannya tidak jauh dari puncak Small Origin Core Realm. Dia dulu jenius 1 in 1000 tahun dari Sekte Bintang 6 Istana 6 Cincin, dan Zhao Feng memiliki mata yang mengatur potensinya. Masih ada 20-30 barel esensi darah jantung yang tersisa, dan efeknya sangat lemah bagi saya sekarang. Zhao Feng berpikir sambil berendam dalam esensi darah jantung. Efek dari esensi darah jantung jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia hanya menggunakan 2 barel selama 2 bulan terakhir. Aura dari Real Dream kuno dan esensi darah jantung telah memungkinkan keberadaan Zhao Feng untuk naik ke puncak Great Origin Core Realm. Bahkan efek dari aura Real Dream kuno telah menjadi lebih lemah. Zhao Feng menarik nafas. Dia mencoba setiap metode yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan dia menyadari bahwa itu semakin dekat keberadaannya mendapat batas antara asal inti Realm dan Realm Void Dewa, semakin besar perlawanan. Sua, Zhao Feng menutup matanya dan memasuki pusaran misterius di dalam danau matanya. The Ancient Dream Realm, Zhao Feng sekali lagi muncul di benua ini. Tubuh dan jiwanya langsung ditekan oleh kekuatan luar biasa. Segalanya dalam hatinya murni, menyerap. Zhao Feng mulai menyerap aura dari alam mimpi kuno. Ketika dia memasuki tempat itu semakin banyak, dia menjadi lebih akrab dan efisien dalam menyerap aura. Sekarang tubuhnya dan sumber roh sejati telah menyerap sedikit aura dari alam mimpi kuno. Keberadaannya telah mencapai batas manusia. Jika dia tidak menyembunyikannya, setiap nafas dan tindakannya sepertinya melepaskan aura seperti binatang purba. Aku bisa membunuh binatang buas di alam inti-inti setengah langkah hanya dengan tubuhku sendiri. Zhao Feng merasakan kekuatan besar dan potensi di dalam garis keturunan dan tubuhnya. Di dalam dantiannya, sumber True Spirit Zhao Feng telah digantikan oleh Yuan setengah langkah yang sangat ungu. Setengah langkah True Yuan terbentuk dari maksud dari Light Destruction Lightning. Aura kehancuran datang dari itu mengerikan. Saya hanya sedikit dari cukup memiliki fondasi untuk mencoba menerobos ke Real Core Originum. Zhao Feng menemukan bahwa itu ia bisa mengendalikan tubuhnya dan kultivasi dalam alam mimpi kuno, dan efeknya tak terhitung kali lebih baik daripada dunia luar. Apa yang membuatnya mengeluh adalah waktu dia bisa tinggal di sini sangat terbatas. Beberapa lusin napas kemudian, darah mulai bocor keluar dari mulut Zhao Feng. 52 napas. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Dia perlahan-lahan mendekati target waktunya. Gunakan waktu ini dengan baik. Zhao Feng cepat menyerap aura dari Real Dream kuno ke tubuhnya. Garis darah dan tubuhku tidak menjadi lebih kuat secepat sebelumnya. Mengapa tidak membiarkan aura dari alam mimpi kuno menyatu dengan mata? Petik 2. Sebuah pikiran muncul di pikiran Zhao Feng. Oke para jenius. Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan,
Semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.